semuanya. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Kita akan memuji-muji Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan penuh ucapan syukur dan dengan hati yang penuh sukacita. Yuk mari bersama saya bertepuk tangan ya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya. Cita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Ayo mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, yuk. Sama kita. Oh 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 oh. Yeah. Oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya. Haleluya, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, kaulah sukacita, sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Yang percaya katakan amin. Yes. Sukacita melimpah bagi kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Bila Tuhan Engkau memenuhi setiap hati kami Bapa. Yang hari ini Tuhan, kami datang Bapa berkumpul di sini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau
sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi yang suci, kau sahabat dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
Mari bersama-sama kita katakan kepada Tuhan, sebab Engkau teramat besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Benar Tuhan, Besar, sungguh indah indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselari bagiku. Sungguh indah, lebih lagi kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Mari kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bola, 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 bola. Ya Rabba Sande. Oh Yesus. Bola, 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 bola. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Namamu besar, namamu besar Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir kan ku serukan. Terpujilah Tuhan,
serukan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah sampai kan ku serukan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa mulut kami penuh dengan sorak-sorai Bapa, hanya untuk meninggikan-Mu ya Allah. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Masih sanggup berdiri Bapak Ibu? Kita angkat pujian kita sekali lagi di hadapan Tuhan dengan penuh hati bersuka. Bersama kita katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Yo, kita beri tepuk tangan kita. Mari kita lebih lagi, yang mau bergoyang boleh. Bersama kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di mana? Dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Yo, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Masih tetap semangat kita, amin. Yo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di mana? Dalam Tuhan. Yes. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Yes. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Kita katakan lebih lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah.
kuasa Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih yang dari kami minta Tuhan, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
kita perlahan-lahan bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan kami indah Tuhan dan berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, nama-Mu aja. Kau baik, Terima kasih, Kau sungguh syukur dan baik. terima kasih kepadamu. Kami menyembah nama-Mu Kau Tuhan, baik, merindukan hadirat-Mu. We worship you. Syukuri. we worship you, Haleluya. we worship you. Tiada yang lebih indah selain berada dalam hadirat-Mu. Perbuatan-Mu Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk mendengar firman Allah, menjadi tuntunan dalam hidup kita. Haleluya. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, tunduk dan sujud kepadamu. Kami sudah memuji menyembah-Mu, bermazmur, tarian, tepuk tangan dengan musik kami yang indah. Biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu. Saatnya kami akan mendengar renungan firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang sudah ada di ibadah season kedua ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan urapi kami semuanya. Kuduskan, sucikan kami, layakan kami mendapat firman Allah yang di dalamnya meneguhkan, menguatkan dan menghibur hidup kami. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu menyampaikan firman Allah. Urapilah firman-Mu, huruf yang mati menjadi huruf yang hidup, sehingga hidup kami boleh digairahkan semangat untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Makasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, kita masuk ke era yang baru, new normal. Semuanya ya adalah anugerah Tuhan. Kita bersyukur selama 2, 3 bahkan 4 bulan kita boleh beribadah di rumah. Walaupun jemaat sebagian yang mungkin masih ibadah di rumah, ya mungkin ya belum tahu
tapi kita percaya bahwa sudah diinformasikan bahwa pemerintah sudah memberikan izin kepada kita untuk beribadah walaupun semuanya sesuai protokol kesehatan yang ada. Kita harapkan bahwa yaitu pengerja, pelayan-pelayan yang mungkin tidak beribadah untuk ke depan semakin kita mempersiapkan diri jemaat yang kita layani supaya jemaat ini semakin mantap. Dan saya berterima kasih untuk ibadah yang kedua ini jemaat yang hadir biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bertemu di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Luar biasa, dan itulah kerinduan kita bersama-sama untuk ibadah di rumah Tuhan. Sehingga kita akan boleh menuai berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan membacakan yaitu firman Tuhan di dalam yaitu kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Di ibadah season kedua ini kita akan juga mendengar bahwa tema kita adalah menjadi murid Kristus sejati di tahun 2020. Yakobus pasal 2 ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, baik, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita membacakan ayat firman Tuhan ini menjadi nats kita pada ibadah sesi kedua ini. Saya hitung sampai 3 kita akan membacakan. 1, 2, 3 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Katakan amin. Ya, baik, silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Di ibadah sesi pertama tadi saya sudah sampaikan kepada jemaat, dan sesi kedua ini juga saya akan sampaikan bahwa kita harus memiliki yaitu iman dan perbuatan. Dan subtema kita yaitu memulai sesuatu awal yang baru. Jadi inilah khotbah sesi daripada serial yang ketiga. Saya sudah khotbahkan bahwa ternyata kita memulai sesuatu yang baru itu ada kalanya kita pikir gampang, ternyata sulit juga. Karena hal-hal yang baru itu ada kalanya belum kita rasakan. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan membawa kita dalam pengalaman selama 3-4 bulan ini. Kita mulai memahami apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Sehingga Rasul Yakobus mengungkapkan tentang bagaimana perlunya yaitu iman dan perbuatan. Supaya kita menjadi yaitu anak-anak Tuhan, jemaat yang memiliki yaitu sesuatu hal yaitu awal yang baru. Sesuatu hal yang baru itu adalah kita belum mengalaminya, tapi setelah kita masuk di dalamnya, kita akan melihat hal-hal yang baru itu akan terjadi dalam hidup kita. Rasul Yakobus dia memberi nasihat kepada jemaat pada waktu gereja abad yang pertama, bahwa ternyata demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa bila kita mengasihi Allah, kita pasti akan memiliki iman dan perbuatan itu. Ternyata iman dan perbuatan akan mendorong kita untuk berbuat kasih. Berbuat kasih artinya kita tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi juga kita mengasihi orang-orang yang membutuhkan kasih dari kita. Mungkin mereka tidak mengasihi kita, tapi kita harus mengasihi mereka. Itu sebabnya mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi lebih lagi dalam perbuatan kasih kita. Kasih dalam perbuatan itulah yang akan kita dengar dan kita bahas hari ini, supaya perbuatan kasih itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Karena kita masuk dalam new normal ini adalah perbuatan yang baru.
yaitu iman yang sungguh-sungguh membuat kehidupan kita semakin stabil, semakin normal di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat di poin pertama kitab Kolose pasal 3 ayat 13. Kita akan membacakan bagaimana Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose supaya mereka saling mengampuni satu sama lainnya. Kita akan membacakan, saya minta hambanya untuk membaca, yaitu Kolose pasal yang ketiga ayat 13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, Tuhan memberkati. Jadi yang pertama jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa perbuatan kasih yang akan mendorong kita, yaitu pertama saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Persis seperti Tuhan mengampuni kita. Berarti orang yang mengampuni seperti Tuhan mengampuninya, hidupnya adalah dia bersabar seorang akan yang lain. Orang yang sabarlah dia memiliki pengampunan itu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam perjalanan imannya, dia selalu mengampuni karena didorong oleh sabar seorang akan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabar ini ada di dalamnya karena iman dan perbuatan yang mendorong perbuatan kasih itu. Sehingga orang percaya harus bersabar untuk menghadapi siapapun, sehingga pengampunan itu akan dia lepaskan kepada orang yang menyakiti hidupnya. Berarti saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Yesus sabar terhadap kita. Dia sabar terhadap perjuangan iman kita. Sehingga dengan demikian kesabarannya itulah dia memberikan kesempatan kepada kita. Orang yang sabar adalah sama seperti Yesus mengampuni orang yang bersalah. Berarti orang yang sabar inilah dia akan menaruh yaitu kasihnya kepada Tuhan. Sehingga tidak ada dendam di hatinya. Itu sebabnya jangan menaruh dendam seorang akan yang lain. Orang yang memiliki iman dan perbuatannya akan mendorong kasih Tuhan dalam kehidupannya. Jadi orang yang memiliki kasih Tuhan itulah akan menjadikan dia menjadi orang-orang yang tidak dendam oleh siapapun, kepada siapapun. Itulah orang yang memiliki perbuatan kasih. Dia tidak akan dendam sekalipun ada yang melukai hatinya. Berarti poin yang pertama ini saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Berarti kita melihat Tuhan sama seperti apa yang ada di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk new normal ini, yaitu tatanan hidup baru ini, tatanan dunia yang baru, yang kemudian akan kita masuk kepada tahapan-tahapan yang baru lainnya di hari-hari yang lain, yaitu hari-hari yang akan datang. Marilah kita saling mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Karena dengan demikian kita akan sabar menghadapi situasi apapun yang sukar sulit. Saya bersyukur Tuhan mengizinkan kita 3-4 bulan ini berada ibadah di rumah supaya menguji kesabaran kita. Adakah kita sabar atau tidak? Tapi ternyata sabar juga. Puji Tuhan. Amin. Amin. Sehingga bisa kita ibadah di rumah Tuhan. Berarti anak-anak Tuhan, jemaat yang sabarlah adalah jemaat yang tidak menaruh dendam kepada siapapun. Walaupun dia menyakiti hatinya. Itulah jemaat yang seperti jemaat mula-mula. Walaupun mereka disakiti, walaupun mereka dianiaya, tetapi mereka tidak membalasnya. Tapi mereka mengampuni seperti Tuhan mengampuni mereka. Gereja akhir zaman, kita berada pada akhir zaman. Itu sebabnya marilah jemaat yang dikasihi Tuhan untuk
yaitu kita memulai awal yang baru ini. Sesuatu yang baru yang akan terbit dalam hidup kita, dalam perjalanan kita. Marilah walaupun apa yang terjadi, kita tetap mengampuni orang seperti Tuhan mengampuni kita. Supaya hidup kita berharga. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tampil beda dengan orang-orang yang lain. Katakan amin. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, bahwa yaitu perbuatan kasih inilah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Yaitu poin pertama ini, saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Poin yang kedua, supaya perbuatan kasih itu nyata dalam kehidupan kita, mendorong kita untuk berbuat kasih. Maka kita akan membacakan Injil Matius 5 ayat 44. Saya minta hambanya untuk membacakan bagi kita, supaya kita membaca ayat ini dan kita mendengarkannya. Haleluya. Matius pasal 5 ayat 44, firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan memberkati. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu, perbuatan kasih itu akan mendorong kita, yaitu yang kedua, saling mendoakan satu sama lainnya. Jadi orang yang mengasihi, yaitu dia berbuat, adalah dia mendoakan satu sama lainnya. Kita harus mengasihi musuh kita. Jadi orang yang mendoakan satu dengan yang lain dan termasuk musuhnya. Maka Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Untuk apa? Supaya saling mendoakan satu sama lainnya. Saya percaya di ibadah di rumah selama berapa bulan ini kita saling mendoakan. Amin. Amin. Iya, Bapak Ibu jemaat juga mendoakan Pak Gembala, Ibu Gembala, pengerja-pengerja. Ya, kami juga mendoakan Bapak Ibu, jemaat semuanya sampai kepada anak-anak. Kami doakan terus marketplace pekerjaannya. Dan di sini yaitu Yesus memberikan ketegasan kepada murid-muridnya supaya saling mendoakan satu sama lainnya. Bagaimana orang yang mendoakan satu sama lainnya walaupun musuhnya harus didoakannya. Kemudian dikatakan di sana juga mendoakan bagi orang yang menganiaya kita. Gereja mula-mula juga demikian. Mendoakan orang yang menganiaya sehingga Rasul Paulus dapat bertobat dan menjadi seorang rasul karena doa jemaat mula-mula. Jemaat yang mengasihi Tuhan adalah jemaat yang tidak melihat yaitu warna kulitnya atau kehidupannya. Tapi jemaat yang mengasihi Tuhan adalah mendoakan orang yang menganiayanya. Walaupun sakit, tapi dia tetap mendoakan. Katakan amin. Mendoakanlah musuh kita. Jadi sebenarnya enggak ada musuh. Yang ada musuh itu adalah iblis. Di belakang kita. Nah, dia mendorong ada kalanya supaya ada bermusuhan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada orang bermusuhan itu karena iblis di belakangnya. Tapi kita, Tuhan ada di depan kita. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menolak musuh yaitu iblis. Dia datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Kristus datang supaya kita hidup dalam hidup berkelimpahan. Berarti Tuhan mau bahwa hal yang kedua ini kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Mungkin tidak menikam kita atau tidak memotong kita, tetapi dia membenci kita dengan kata-kata, kalimat yang kasar, kalimat yang tidak baik. Maka rasanya seperti lebih dari yaitu tikaman pisau. Tetapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan yaitu menjadi murid Kristus yang sejati, maka Yesus ingatkan kita, Yesus memberi nasihat kepada kita lewat Matius pasal 5 ayat 44 supaya kita saling mendoakan dan kita mengasihi musuh kita dan kita mendoakan yang menganiaya kita. Jadi mulai
di era yang baru ini, marilah kita mulai pola pikir kita berubah menjadi baru. Hidup kita menjadi baru. Pandangan kita menjadi baru. Pelayan-pelayan juga, semuanya dapat melayani. Melayani apa saja, yang penting yang mau melayani. Mantap terus, haleluya. Karena Pak Gembala rindu anak-anakku semuanya bergandengan tangan untuk melayani. Di era yang baru ini tidak ada yang tidak baik, tapi semuanya baik. Karena namanya yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit. Kenapa? Karena itu dikatakan kita mendoakan satu dengan yang lain. Supaya musuh itu tidak akan dekat dengan kita. Tapi Yesus dekat dengan kita. Lagu-lagu tadi luar biasa. Indah dan berkat. Kita dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin dekat dengan kita. Kalau kita semakin jauh dari Tuhan, Tuhan juga semakin jauh. Karena dikatakan upah dosa adalah maut, adalah jurang di sana. Itu sebabnya saya percaya bahwa jemaat yang ibadah sesi yang kedua ini mendapatkan, yaitu bahwa Tuhan mau supaya kegiatan perbuatan kita adalah kita mulai mendoakan satu dengan yang lain. Tidak hanya kita menerima yaitu berkat lewat doa dari orang lain, tapi kita saling mendoakan sehingga kita mengasihi musuh kita, dan kita juga yaitu mendoakan yang menganiaya kita. Haleluya. Mau Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Jadi mulai ingat siapa yang pernah menjelekan, mungkin kalimatnya kasar, mulai doakan dia. Dia bukan musuh. Haleluya. Amin. Siapa yang musuh? Si bolis. Semakin bolis dia, dipolis menjadi bolis, ya kan? Jadi kalau ada yang lakukan itu yang tidak baik, itu si bolis di belakangnya. Dia dorong terus. Akhirnya masuk ke jurang. Tapi anak-anakku di sini mantap semuanya. Ketika dia datang macam-macam, kau si bolis keluar. Lari dia. Kenapa? Karena Alkitab berkata tadi saling mendoakan satu sama lainnya, walaupun dia sepertinya memusuhi kita, tapi kita mengasihi dia. Itulah perbuatan kasih. Jadi tidak hanya beriman, tapi iman itu mendorong perbuatan kasih itu sehingga kita lakukan. Ada aksinya untuk melakukan bagi orang yang membutuhkan kasih. Haleluya. Hal yang ketiga, kita akan melihat supaya yaitu perbuatan kasih kita semakin mantap, seperti Yakobus mengungkapkan tadi, supaya tidak mati iman dan perbuatan kita, tapi menjadi hidup, maka didorong oleh perbuatan kasih, sehingga hal-hal yang baru itu akan kita dapatkan dari Tuhan. Kita membaca Galatia 6 ayat 1. Haleluya. Hambanya membacakan untuk kita. Galatia pasal 6 ayat 1, firman Tuhan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, Tuhan memberkati. Yang ketiga Bapak Ibu jemaat, bahwa perbuatan kasih itulah yang mendorong kita yang ketiga mampu untuk memimpin orang yang lemah ke jalan yang benar. Entah hamba Tuhan, entah pengerja, atau jemaat, orang yang rohani itu adalah dia akan memimpin orang-orang yang lemah di dalam rohaninya, lemah dalam berpikirnya. Jadi walaupun dia hebat bagaimanapun, pasti ada kelemahannya. Mampu untuk memimpin orang yang lemah ke jalan yang benar.
Berarti Tuhan mau. Di poin yang ketiga ini, bagaimana supaya iman kita itu tidak menjadi mati. Karena ada perbuatan yang mendorong kasih kita untuk kita lakukan apa yang Tuhan mau. Untuk kita lakukan tidak hanya kepada Tuhan, tetapi kepada orang yang membutuhkannya. Yaitu mampu memimpin orang-orang yang lemah tadi ke jalan yang benar adalah memimpin dengan roh yang lemah lembut. Lembut hati. Makanya tidak semuanya orang 5 jabatan itu tidak semua menjadi gembala jemaat. Karena gembala jemaat itu harus lembut hatinya. Berarti seorang jemaat domba Tuhan harus memiliki kelembutan ya sama seperti domba tadi menurut dia. Memimpin dengan roh lemah lembut. Jadi kalau ada orang yang memimpin tidak dengan lemah lembut, itu adalah dikatakan di sini tidak mampu untuk memimpin orang yang lemah itu ke jalan yang benar. Tuhan mau mengajar kita untuk kita masuk ke era yang baru ini, suami istri juga harus lembut hatinya. Sama anak-anak, keluarga, atau family, ya, orang tua. Tidak kasar, tapi lembut. Menghadapi situasi semuanya dengan lembut. Katakan amin. Katakan amin. Itulah yang Tuhan mau. Ada kalanya kita menghadapinya mungkin dengan marah-marah. Tapi harus dengan roh lemah lembut. Sambil menjaga diri kita. Mengapa menjaga diri? Supaya tidak jatuh di dalam pencobaan seperti orang yang suka marah-marah tadi. Gembala menghadapi semuanya dengan hati yang lembut. Mengapa? Karena semuanya adalah anak-anak kami. Baik laki-laki dan perempuan. Jemaat semua adalah anak-anak kami yang kami harus pimpin dengan lembut dan lemah di dalam yaitu kelembutan hati. Tuhan mau. Hari ini jemaat memperhatikan ini karena mulai besok masuk dalam marketplace, mulai new normal ini, ya bisa semuanya yang baru akan menghadapinya. Tetapi saya percaya bahwa kita yang sudah rohaninya mantap, kita memimpin yang lemah tadi ke jalan yang benar. Supaya tadinya hampir tersesat, dia kembali. Iya, termasuk kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jemaat mendoakan, tidak hanya mendoakan, tapi memberikan masukan supaya apa? Dengan lemah lembut, tidak dengan kasar. Ya, nah itu sebabnya media massa, media elektronik sekarang mantap, semuanya bisa dipergunakan. Iya, Pak Gembala sudah ingatkan waktu itu. Iya, supaya dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Karena di dalam era yang baru ini semuanya baru, semuanya berubah. Sehingga sebagai anak Tuhan kita menghadapi orang-orang yang mungkin lemah, harus kita bina dan bimbing mereka ke jalan yang benar. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat bagi mereka. Dan saya percaya jemaat yang kuat, jemaat yang punya hati lemah lembut, dia tidak gampang marah dan emosi. Tapi senyum dia. Oh, songonon mak. Galagat, layon. Ya, nah gitu kan. Edaon mungkin seorang ibu berkata demikian. Karena menghadapi manusia, ada kalanya bisa kita gagal di dalam mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya mampu untuk memimpin orang yang lemah ke jalan yang benar. Kita kuat, rohani kita bagus dan mantap. Kita harus memimpin mereka supaya mereka mengambil keputusan untuk di era yang baru ini. Dia harus berbalik sama Tuhan. Dia harus sungguh-sungguh melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Melayani umat Tuhan, para pelayan-pelayan,
Oh luar biasa. Iya, mengabdikan diri sehingga iya, luar biasa saya sebagai Bapak Gembala merasa senang. Walaupun banyak godang tantangan. Kulihat ya, ada kalanya banyak tantangan. Tapi senyumnya, ya Michael, iya mantap ketika bakar ikan. Iya di sana belakang, wah Michael senang, ya kan. Memang harus begitu. Iya, karena Pak Gembala juga begitu. Godang tantangan dari pendeta-pendeta, dari siapapun, tapi selalu senyum dan sukacita. Kenapa? Itulah hidup. Hidup itu adalah mampu untuk memimpin orang lain ke jalan yang benar. Ketika dia salah, kita tidak langsung marah, tapi kita memberikan jalan bagi dia. Karena dia membutuhkan jalan keluar itu. Dia membutuhkan jalan yang benar itu. Mungkin kawan kita atau mungkin lingkungan kita, dia nggak tahu jalan yang benar itu. Kita tunjukkan sama dia bahwa inilah jalan yang benar. Itu sebabnya ada perjamuan kudus. Supaya apa? Supaya kita lihat bahwa jalan itu sudah dibuka. Tinggal kita melewatinya. Walaupun ia penuh dengan tantangan. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, untuk hal yang ketiga ini, biarlah kita memimpin orang-orang yang seperti itu dalam ya kebenaran Tuhan, dengan lemah lembut, ya dengan hati yang tidak marah-marah, tetapi kita menjaga diri kita juga supaya kita tetap kuat berada di jalan yang benar itu. Sehingga kita enggak emosi, sehingga kita enggak keluar dari jalur, tapi kita menghadapi itu semuanya. Mungkin di kantor kah? Atau mungkin di marketplace pekerjaan kita kah? Iya. Marilah kita menghadapinya. Bersama dengan Tuhan, dia akan memberikan kekuatan sehingga kita memberikan jalan keluar kepada mereka yang lemah, karena kita yaitu menolong mereka di dalam kelemahannya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengungkapkan itu bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Supaya iman kita tidak mati, maka ada aksi daripada perbuatan kasih itu. Yang keempat adalah Galatia 6 ayat 2. Mari hambanya membaca untuk kita. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita lihat di sana bahwa yang keempat ini bagaimana supaya yaitu perbuatan kasih itu mendorong kita sehingga kita memulai yaitu situasi yang baru, hal-hal yang baru di hari-hari ini, maka saling tolong menolong satu sama lainnya. Orang yang tolong menolong itu adalah dikatakan di sana, bertolong-tolonglah menanggung beban bersama. Menanggung bersama-sama. Berarti yang dikatakan di sini, Tuhan mau mengajar kita untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, yaitu saling tolong menolong. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia ini, dia memberi nasihat sebagai anak-anak rohaninya supaya bertolong-tolonglah menanggung beban bersama. Kemudian di sana dikatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berarti orang yang saling tolong menolong itu adalah dia menggenapi hukum Kristus. Hukum Kristus itu ada dua, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Berarti yang pertama, kasih kepada Allah itu adalah Yesus mengajarkan murid-muridnya sebagai murid Kristus sejati. Kita sebagai murid Kristus sejati 2020 ini adalah kita ya memiliki yaitu hukum kasih Kristus. Hukum itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Dan itulah hukum yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan. Hukum yang kedua, hukum Kristus yang kedua itu adalah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Berarti kalau kita mengasihi orang lain, berarti kita mengasihi diri kita. Kalau kita menghargai orang lain, berarti kita menghargai diri kita.
Tidak ada seorang yang tidak menghargai hidupnya. Tidak ada seorang yang membenci dirinya. Maka orang yang mengasihi orang lain seperti dirinya. Karena itulah hukum Kristus yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan kepada rasul-rasulnya, murid-muridnya, dan kita sebagai murid-murid Kristus. Kasih kepada sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita supaya hari ini kita saling mengasihi. Karena itulah hukum Kristus yang kedua. Ada orang berkata bahwa dia mengasihi Allah, tapi dia tidak mengasihi saudara. Dia tidak mengasihi saudara seiman. Itu sebabnya Yesus berkata, biarlah kita saling mengasihi. Karena itulah hukum Kristus yang dia ajarkan kepada kita, sama seperti dia mengasihi kita. Kasih agape inilah yang Tuhan yaitu berikan kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan. Tapi kasih yaitu persaudaraan adalah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih inilah yang Tuhan mau. Karena sekarang kasih mulai pudar dari orang-orang percaya. Maka jemaat GB Keluarga Imam Ahmad Rajani yaitu kita menjadi murid Kristus yang sejati. Dan untuk memulai yaitu era yang baru ini, marilah kita merenungkan bahwa ternyata ia kasih yang mendorong kita. Karena ada perbuatan yang mendorong kita supaya kita mengasihi. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anakku jemaat, marilah biarlah kita merenungkan firman ini dengan sungguh-sungguh supaya kita saling yaitu tolong menolong, menanggung beban satu dengan yang lain. Dengan jalan demikian kita memenuhi hukum Kristus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Seperti dan persis seperti kita. Marilah kita tingkatkanlah tolong menolong yaitu kasih persaudaraan ini. Tidak hanya kasih agape, kita mengasihi Tuhan, tapi kita mengasihi saudara seiman kita. Kita berkata kita boleh menolong semua orang, tapi teristimewa saudara seiman kita. Katakan amin. Katakan amin. Kita boleh mengasihi saudara seiman kita semuanya, tapi ada keluarga kita yang dekat yang perlu juga. Katakan amin. Suami istri, anak-anak kita. Sehingga dengan demikian hukum Kristus ini termaterai di dalam hati kita. Mengasihi Allah yang tidak nampak, mengasihi sesama yang nampak. Membuktikan bahwa aksi daripada perbuatan kasih mendorong kita untuk melakukan untuk dia. Sehingga iman kepada Allah yang tidak nampak itu yang kita sudah memiliki iman untuk keselamatan itu. Tetapi Tuhan mau untuk saudara kita yang nampak kita mau melakukan perbuatan kasih untuk mereka. Katakan amin. Biarlah firman Tuhan ini mengantarkan kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Bahwa Yesus mengasihi kita. Kita mengasihi dia. Dan Yesus mengasihi jemaat. Dan Yesus mengasihi dan kami mengasihi seluruh jemaat. Di sesi yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau saling mengampuni Tuhan, saling mendoakan, mampu memimpin orang yang lemah, saling tolong menolong Tuhan. Itulah hukum Kristus, mengasihi Tuhan, mengasihi saudara seiman seperti kami mengasihimu. Di Golgota darah Kristus tumpah. Di Golgota. Mari jemaat bangkit berdiri. Darah Kristus tumpah menyucikan dosa di hatiku, menyucikan dosa perbuatan
dosaku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku di Golgota. Di Golgota darah Kristus tumpah menyucikan dosa di hatiku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Jemaat kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat angkat tangan arahkan kepada meja perjamuan. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau memberi kesempatan kepada kami di ibadah kedua di bulan Juli awal ini Tuhan. Kami bersyukur kami memulai mengawalinya dengan perjamuan kudus. Kami percaya tangan Allah menyertai kami, jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau kuduskan kami, layakan kami untuk mendapatkan perjamuan kudus hari ini Tuhan. Kami berkati roti dan anggur yang ada. Biarlah Engkau memberkati, kuduskan dengan firman Allah, sehingga kudus dan suci di hadapan Allah. Kami mengambilnya, kami mengingat akan penderitaan pengorbanan-Mu, tubuh-Mu yang dihancurkan seperti roti yang terpecah-pecah, dan darah-Mu tercurah seperti anggur yang tercurah. Biarlah tangan Allah menyertai kami, tangan Tuhan memberkati jemaat-Mu, sehingga Engkau memberkati seluruh jemaat. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani domba-domba-Mu dalam perjamuan kudus. Urapi dan biarlah pakai kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tabiskan perjamuan kudus ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat. Pelayan-pelayan Tuhan akan melayani jemaat dengan perjamuan kudus. Di Golgota darah Kristus tertumpah. Golgota darah Kristus tumpah menyucikan dosa di hatiku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus, amin Tuhan, hapuskan dosaku. Darah Yesus
darah Yesus, hapuskan dosaku. darah Yesus, hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. darah Yesus. Mari jemaat bangkit berdiri. Darah Yesus, hapuskan dosaku. Darah Yesus, hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Mari angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita. Bahwa tubuhnya yang dipecah-pecahkannya itulah bagaikan roti yang terpecah agar kita dibetulkan oleh Tuhan. Diperbaharui hidup kita menjadi baru. Haleluya. Dengarlah firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah tubuh Tuhan telah diserahkan untuk membetulkan dan menyelamatkan kita. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah cawan. Cawan murka Allah semestinya dicurahkan dalam hidup kita karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi Kristus mengambil alih cawan murka Allah itu agar dia menebus kita menjadi anak-anak kesayangannya. Demikianlah firman Tuhan berkata. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah darah Kristus telah dia tumpahkan untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita. Kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah namamu, bersyukurlah kepadamu. Bersyukur. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Kami menyembah namamu Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan. Kami memuliakan namamu Bapa. Kami dengan umatmu menyembahmu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari sembah Tuhan, bersyukur kepadanya di era yang
normal ini. Biarlah dia melakukan perkara-perkara baru. Haleluya. Sungguh baik. Kau ubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hukum-Mu Tuhan kami laksanakan. Kami bersyukur. Lakukan hal-hal baru dalam hidup kami. Kau baik Tuhan. Lakukanlah Tuhan. Kau baik. Bapa. Ya Rama Sekirana. Ya Rama. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bersyukur. Mari angkat tangan jemaat yang dikasih Tuhan. Kau membutuhkan hal-hal baru yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Agar hidup kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, saudara seiman, mengasihi satu dengan yang lain. Angkatlah tanganmu Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu di rumah Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa biarlah kuasa-Mu berkarya dalam hidup jemaat-Mu. Biarlah mereka mengasihi-Mu, mencintai-Mu dan mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kelembutan hati, dengan kesabaran, dengan pengampunan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biarlah Engkau lakukan mujizat dan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nah, mereka melihat, merasakan perbuatan kasih yang hebat, perbuatan kasih-Mu yang luar biasa, yang termeterai dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu, berkati umat-Mu dan jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Allah puji, hormat, kemuliaan bagi. Turunkan tangan. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur di saat siang hari ini, sebab Tuhan memberikan waktu ini bagi kami. Di mana Tuhan, di ibadah kami sesi yang kedua ini, Tuhan berbicara bagi setiap kami, supaya kami akan lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman itu akan menjadi firman yang hidup bagi setiap kami yang mendengarkan. Dan biarlah firman itu akan jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, sehingga firman itu akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dari seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Berkatilah keluarga hamba-Mu. Keluarga hamba-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi beban doa mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkaulah Allah sumber pengharapan, sumber pertolongan. Bapakku yang baik. Dan ketiga anak mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan, inilah Tuhan jemaat-Mu yang hadir pada sesi yang kedua ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi beban seluruh umat-Mu yang datang pada saat ini. Tetapi Engkau adalah Allah yang maha tahu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap doa mereka ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjawab setiap permohonan mereka. Sebab Allah kami adalah Allah yang mengetahui setiap doa kami.
Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Berkati Tuhan anak-anak jemaat-Mu. Dalam pendidikan Engkau yang memberkati. Dan jadikanlah Tuhan anak-anak jemaat-Mu menjadi anak-anak yang sukses berhasil ya Bapa. Sebab Engkau Allah sumber segala berkat dalam hidup kami. Bapa di sorga, kalau ada Tuhan umat-Mu yang terbaring pada saat ini oleh keadaan lemah, ataupun berada di rumah sakit, kami percaya bahwa bilur-bilurnya Allah akan menyembuhkannya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan susah, Tuhan memberikan penghiburan. Kalau mereka dalam kekurangan, ya Bapa, cukupkan segala keperluan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam situasi pandemik ini ya Tuhan, kami bersusah hati. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Dan demikian juga Tuhan, Engkau yang memberkati para medis kami, yang menjaga seluruh umat-Mu yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Dan demikian juga Tuhan, para hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati, jagai, lindungi. Bahkan Engkau balut dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Supaya setiap kami akan tetap kuat berdiri untuk melayani Tuhan. Sampai kesudahan zaman ini. Sebab Engkau sudah menjamin hidup kami. Dan demikian juga kami tetap berdoa buat negara kami, bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami, berkati para pemimpin kami Bapa. Terlebih Tuhan Kabupaten Dairi, Engkau yang memberkati. Berkati Tuhan pemimpin kami, Bapak Bupati kami Engkau berkati. Sampai aparat desa yang terendah pun Engkau Tuhan yang memberkati. Dan biarlah Tuhan, kota kami Sidikalang ini, kota kami Dairi ini penuh dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami teringat Tuhan. Buat Tuhan, anak-anak-Mu, 12 suku Israel ya Tuhan. Suku yang pilihan Tuhan, berkatilah mereka. Keturunan Dina diberkati oleh Tuhan. Yerusalem diberkati oleh Tuhan. Israel diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salih-salih Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tedakkanlah kedua tanganmu. Dan terimalah berkat dari sorga. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah anugerah rahmat dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkatimu. Mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba mohon berkat atas umatmu. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu.
Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin.